Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dari kelas B Indralaya dengan NIM 1606101182429016. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian keasaman pH larutan buffer. Yuk ikutin videonya. Apa yang dimaksud dengan larutan buffer? Nah, larutan buffer atau larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH tertentu terhadap usaha mengubah pH, seperti penambahan asam, basa, ataupun pengenceran. Nah, dengan kata lain, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan walaupun pada larutan tersebut ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat, atau larutan tersebut diencerkan. Nah, jenis larutan penyangga ini ditentukan oleh komponen penyusunnya, yakni asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugasinya atau garam. Nah, berikut ini jenis-jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga bersifat asam apabila terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya adalah CH3COOH dengan CH3COONA atau CH3COO-. Nah, basa konjugasi CH3COO- ini dapat diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari kation logam dari masing-masing anionnya, misalnya CH3COONA. Nah, jenis larutan yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga bersifat basa apabila terdiri dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya adalah NH4OH dengan NH4+ atau NH4Cl. Nah, asam konjugasi NH4+ ini diperoleh dari larutan garamnya, yaitu dari anion logam dari masing-masing kationnya, misalnya NH4Cl. Prinsip kerja larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini kan mengandung komponen asam dan basa lemah. Nah, dengan asam dan basa konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H+ ataupun ion OH-, sehingga penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat, serta sedikit pengenceran tidak bisa mengubah pH larutan secara signifikan. Contoh larutan penyangga pada tubuh manusia yaitu sistem buffer bikarbonat dalam darah yang membantu menjaga pH darah agar tetap stabil. Nah, larutan buffer ini sangat penting dalam berbagai aplikasi termasuk dalam kimia, biologi, dan industri. Nah, di sini ada contoh soal yaitu sebanyak 50 ml larutan NH3 0,1 m dengan Kb-nya 10 pangkat min 5 dicampurkan dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 m. Nah, yang ditanya pH larutan yang terbentuk adalah, nah di sini sudah diketahui NH3 volumenya 50 ml dan konsentrasinya 0,1 m. NH4Cl volumenya 100 ml dengan konsentrasi 0,5 m. Kb sudah diketahui yaitu 10 pangkat min 5. Ditanya adalah pH. Nah, jadi NH3 itu adalah basa lemah dan NH4Cl adalah garam. Nah, molnya bisa kita ketahui dengan mol sama dengan V kali M. Nah, langsung saja kita ke rumusnya untuk mencari OH-, yaitu OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali dengan valensi garam. Nah, untuk Kb sudah diketahui yaitu 10 pangkat min 5. Nah, untuk mol basa lemah, kita bisa kalikan volume dengan konsentrasi, yaitu 50 kali 0,1. Dan untuk NH4Cl-nya 100 dikali 0,5 dikali dengan X. Nah, X ini adalah valensi garam. Nah, selanjutnya 10 pangkat min 5 dikali 50 dikali 0,1 per 100 dikali 0,5 dikali 1. Nah, ini dibagi, didapatnya 2. Turun di sini, jadi 10 pangkat min 5 dikali 1 dikali 0,1 per 2 kali 0,5 dikali 1. Nah, didapat hasilnya adalah 10 pangkat min 6. Nah, selanjutnya kita mencari pOH. Nah, pOH kita tinggal masukkan saja rumusnya, yaitu min log sama dengan min log dikali OH-. Jadi min log OH- tadi sudah diketahui yaitu 10 pangkat min 6. Jadi min log dikali 10 pangkat min 6, jadi didapat pOH-nya adalah 6. Selanjutnya untuk mencari pH, yaitu 14 dikurang pOH. Nah, 14 dikurang pOH-nya tadi ini adalah 6, jadi 14 kurang 6 sama dengan 8.
Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai materi pengendalian keasaman pH larutan buffer. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.